serat yang ditampilkan, karena abon ini kan identik dengan daging sapi yang kayak disisir ya. Kemudian dari sisi kemasan juga sudah cukup aman, artinya terbungkus dengan baik. Bahkan label sendiri juga dibungkus terpisah menggunakan plastik tersendiri. Hanya saja catatannya, yang pertama, label diperhatikan kalau bisa tidak ada tambahan dengan tulisan tangan. Itu karena gramasinya 100, dicetakan terus ditimbang lagi 50, terus ditulis lagi 50. Ya. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan hasil uji. Ketika kita menampilkan suatu label sertifikasi, terutama halal, lebih baik dan seharusnya dicantumkan juga nomor kodenya. Bukan nomor kode dari sertifikasi halalnya. Jadi ada logo halal, terus MD berapa. Tapi itu resmi loh Bu. Oh iya. Ini karena sendiri kita cek di website gak keluar nanti produknya. Malah masalah. Malah jadi masalah. Karena daging sapi dan daging yang lainnya dalam kemasan abon, bentuk dari masakan abon ini juga sangat rawan. Kita kalau sudah mengantongi izin halal, tentu harga jualnya juga akan lebih baik lagi. Konsumen juga lebih yakin lagi bahwa makanan yang kita konsumsi dari sisi syariat Islamnya juga sudah terpenuhi. Kemudian karena sudah terpenuhi, tentunya juga yang ada di dalam situ daging, tidak ada daging yang lainnya, daging sapi doang yang di situ. Jadi karena sekarang juga kita sangat prihatin ada yang curang mencampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Kemudian untuk bawang goreng atau berambang ya, bawang merah goreng, ini tadi yang saya tanyakan, kok ini berminyak? Mungkin karena pas memasukkan, atau yang kedua pas ditiriskan tidak begitu atus, atau bawahnya tidak dikasih lemean dulu, sehingga ketika dimasukkan masih menempel minyak yang ada di dalamnya. Catatannya agak gosok Ibu. Langsung itu kejujuran. Karena memang produk ini perlu penanganan yang ekstra hati-hati. Temperatur dari kompor sendiri harus pas, kemudian lama memasaknya juga harus pas, kemudian dari volume minyak yang dipakai juga harus pas, harus sesuai, harus kacluk gitu. Ini perlu teknik yang sendiri. Tadi terbukti sebelumnya bawang merah masakan sekarang dan yang kemarin bagus yang sekarang. Jadi konsistensinya di situ Ibu. Kemudian yang empek-empek ini agak keras dan rasanya perlu ditingkatkan lagi. Jadi di samping sisi kemasan yang harus didetailkan lagi. Kemudian untuk kube 11.026 ini Atika snack. Catatannya packaging Ibu lebih ditingkatkan lagi, tidak hanya menggunakan plastik yang membungkus dari produk, tetapi dicantumkan juga labelnya. Kemudian yang kedua, apabila dikemas secara bersama-sama dalam satu kemasan, mohon untuk tidak menggunakan staples. Diganti dengan isolasi. Kemudian pencantuman label ini seyogianya lebih rapi lagi. Lebih rapi lagi ini kalau untuk label yang satu dengan yang lain terpisah, sehingga tidak diikuti dengan label tambahan yang warna putih gitu Bu. Ini ya maksudnya. Ya. Ini sebenarnya ini untuk apa?
Nggak nyana dari dari sak ini gitu. Ya, jadi yang perlu dijelaskan di sana dari sisi isi apa saja, beratnya berapa, kemudian mungkin harga itu bisa di custom, tidak disablon dalam warna tapi putih saja harga, nanti kita tulis tangan sendiri juga bisa di situ. Kemudian dari sisi presentasinya, mohon maaf karena ada rambut yang ada di dalamnya. Ini kalau kita Yuri sudah langsung di take down. Jadi, karena dari sisi hygiene sanitasi dan keamanan pangannya tentu nilainya juga akan turun banyak. Kemudian dari sisi rasa, untuk aneka snack yang dipresentasikan ini rata-rata standar ya. Hanya untuk yang donat dan roti isi coklat mungkin perlu dipertimbangkan lagi komposisinya, mungkin yang menyebabkan ada aroma yang kurang sedap itu pemakaian apa, mungkin lambat laun akan ketemu sendiri. Kemudian risol mayo dan risol sayur ini hampir sama dengan produk sebelumnya. Di sini dari sisi penampilan di packaging itu akan mempengaruhi nilai Bu ketika alasnya itu banyak minyak yang ada di bawahnya. Mohon untuk dipertimbangkan lagi bagaimana teknik memasukkannya, apakah digoreng di tunggu dingin sampai dengan minyak yang ada di produk ini